Kepada warga masyarakat Kota Semarang, yang Anda lihat ini bukanlah arak-arakan orang anarkis. Ini adalah saudara Anda semuanya yang sedang aksi damai, turun ke jalan, melakukan pembelaan terhadap saudara Muslim yang ada di Gaza, Palestina. Dikasih informasi. Hidup untuk Gaza, hancurkan Zionisme. 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 Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Tentara, bebaskan Palestina. Hayya hayya bil jihad, hayya bil jihad. 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 Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Di pagi hari ini, insya Allah berkah amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami dari masyarakat di Palestina memberikan salam kepada warga Semarang bahwasanya kami di sini tidak untuk Hidup untuk Gaza, hancurkan Zionisme. Hayya hayya bil jihad, hayya bil jihad. hayya hayya bil jihad, hayya bil jihad. Kota Semarang, yang Anda lihat ini bukanlah arak-arakan orang anarkis. Ini adalah saudara Anda semuanya yang sedang aksi damai,
turun ke jalan melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang ada di Gaza, Palestina. Kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Semarang untuk bisa bersama-sama turun menyuarakan, menunjukkan kepedulian kita kepada saudara muslim kita di Gaza, di Palestina yang sedang dibantai, dibombardir oleh Zionis Yahudi. Takbir! Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Bebas, bebas, bebaskan Palestina. Hidup untuk Gaza, hancurkan Zionisme. Tegakkan khilafah, hancurkan Zionisme. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Hayya hayya bil jihad, hayya bil jihad. Dari kita di Gaza, sungguh adalah kondisi yang menyayat hati saudara-saudara. Bagaimana tidak jika kita melihat kala Ramadan kemarin, jika kita mendengarkan tawa-tawa dari anak-anak di gang-gang, tawa-tawa dari anak-anak di masjid-masjid, tawa anak-anak ketika waktunya berbuka. Namun saudara, apa kita tahu, apa kita ingat bahwasanya anak-anak di Gaza kita menilik sejarah di kota Palestina. Kita tahu ada daerah bernama Kanaan, saudara-saudara. Kanaan diambil dari nama putra dari Ham putra dari Nabi Nuh. Artinya dikala Zionis belum datang di tanah Palestina, ternyata ada orang asli yang telah menempati tanah itu. Siapa itu? Orang asli Palestina, orang asli Gaza, orang asli Eropa, orang asli Kanaan, saudara-saudara. Mengajak seluruh Anda semua untuk kembali menyeru kebebasan Palestina. Menyatakan visi untuk melihat kembali bahwa ada nasib saudara-saudara kita, ada nasib manusia yang ada di Palestina sana yang terancam dibunuh, dibombardir, dihabisi oleh Zionis laknatullah alaih. Bersatu, bergerak, tegakkan khilafah. Bersatu
lebih masih hilang. 1 juta jiwa masih terluka tanpa pengobatan, tanpa perawatan yang memadai. Pertanyaannya, apakah ini layak disebut perang? Sementara dari kesemua itu 70% adalah wanita dan anak-anak. Apakah ini layak disebut perang? Tidak. Kedua, masjid lebih dari 600, gereja, rumah sakit, ambulan dihancurkan, diluluhlantakan. Apakah ini layak disebut perang, saudara-saudara? Tidak. Tenaga medis, relawan kemanusiaan, jurnalis dihantam, dibunuh, dianiaya juga. Apakah ini layak disebut perang, saudara-saudara? Tidak. 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 Ini adalah genosida. Genosida yang telah dilakukan oleh segerombolan makhluk yang sudah tidak layak lagi disebut manusia. Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Maka ketika kita di sini masih belum bergerak, kita layak bertanya, masihkah kita ini manusia? Bapak polisi, Bapak tentara, Bapak anggota dewan, para penguasa eksekutif pemerintah, tidakkah kalian takut akan satu pertanyaan nanti kelak di hari kiamat? Apakah kekuasaanmu, apakah kekuatanmu, apakah senjatamu itu dipakai untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran, untuk melindungi kebenaran, apakah untuk melindungi kezaliman, melindungi bisnis kemaksiatan, melindungi kezaliman besar? Tidakkah kalian takut akan hisab itu? Hadirin peserta aksi bela Palestina rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, al-muslimu kal jasadil wahid. Umat Islam seperti satu tubuh. Tatkala tubuh kita sakit, maka mata akan menangis, tangan akan bergerak, kaki akan melangkah untuk mencari mengapa Palestina sejak kurang lebih hampir 80 tahun yang lalu tidak bisa kita bebaskan. Ini karena kita ketahui di dalam sejarah itu bahwa Palestina pertama kali dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni oleh kekhilafan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian Palestina dikuasai oleh pasukan Salim kurang lebih hampir 2 abad lamanya. Yang bisa membebaskannya adalah Panglima Perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Kemudian Palestina di bawah kekuasaan Sultan Turki Khilafah Utsmaniyah. Meskipun gerakan Zionisme waktu itu sudah muncul, kemudian menawarkan uang yang begitu besar kepada Sultan Abdul Hamid Tsani, maka beliau tetap bersikukuh untuk melindungi Palestina
karena Palestina adalah wilayah Islam. Kita semua menyatakan yang pertama, persoalan Palestina bukanlah persoalan rakyat Palestina saja, tapi sejatinya adalah persoalan kaum muslimin seluruh dunia. Karena di sana ada Masjidil Aqsa, merupakan kiblat pertama umat Islam dan sekaligus masjid suci ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua, pelanggaran oleh perampok sekaligus penjajah Zionis Yahudi atas puluhan resolusi PBB yang dihasilkan selama kurun waktu puluhan tahun telah menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian Palestina melalui PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah terbukti tidak efektif, tidak solutif. Akbar. Yang ketiga, solusi dua negara atau two-state solution adalah solusi yang tidak masuk akal, karena justru akan melindungi perampok sekaligus penjajah Yahudi laknatullah dari kejahatan aneksasi wilayah Palestina. Dan terlebih bagi umat Islam, hal itu merupakan bentuk pengkhianatan yang nyata atas perjuangan dan amanah leluhur-leluhur umat ini yang telah membebaskan wilayah Palestina dengan jihad. Allahu Akbar. Yang keempat, berbagai kecaman dan kutukan terhadap perampok sekaligus penjajah Yahudi tak bisa dipahami oleh mereka, karena yang dipahami oleh mereka hanyalah bahasa perang. Maka jihadlah pengiriman tentara atau pasukan negeri-negeri Islamlah solusi yang paling utama untuk melenyapkan entitas Yahudi dari bumi Palestina. Hayya bil jihad. Hayya hayya bil jihad. Yang kelima, seruan jihad secara global harus dilakukan oleh seluruh negeri Islam untuk membebaskan Palestina dari penjajahan dengan secara real mengirimkan tentaranya, dan hendaknya mereka juga melepaskan diri mereka dari penjajahan kafir dan membebaskan diri